Teman, coba lihat bubur sagu mutiranya, butiran-butirannya mengembang dengan cantik dan matang sampai ke dalam. Nah, teman-teman ingin tahu cara membuatnya? Yuk, langsung saja kita bikin yuk. Oke teman-teman semuanya, sebagai langkah awal untuk memasak bubur sagu mutiara yang lembut, kita rebus dulu air 750 ml. Kita tunggu air hingga mendidih ya teman-teman. Dan di sini sudah kita persiapkan sagu mutiara 100 gram. Air sudah mendidih, kita masukkan sagu mutiara. Kita aduk sebentar supaya sagu mutiaranya menyebar, tidak ada yang menumpuk. Kalau untuk di awal-awal warnanya masih seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, bubur sagu mutiara kita masak sebanyak 2 kali. Ini adalah pemasakan yang pertama. Selama pemasakan yang pertama ini jangan diaduk-aduk ya teman-teman, diamkan saja supaya nanti butiran-butiran sagu mutiaranya mengembang dengan cantik. Oh ya teman-teman, butiran-butiran sagu mutiaranya sudah pada naik. Di sini kita gunakan api yang sedang ya. Di sini untuk pemasakan yang pertama ini, sagu mutiara kita masak selama 7 menit tanpa diaduk-aduk. Oke teman-teman, panci kita tutup dulu. Di sini kita gunakan api yang kecil ya, karena di sini kita menggunakan air yang sedikit saja supaya nanti airnya nggak keburu habis. Oh ya, 750 ml air sama dengan 3 gelas belimbing. Oke teman-teman, proses pemasakan yang pertama sudah berjalan selama 7 menit. 7 menit ini kita hitung mulai dari sagu mutiaranya kita masukkan ke panci rebusan. Nah, waktunya sudah 7 menit nih teman-teman, kompor kita matikan. Setelah 7 menit, panci kita diamkan selama 35 menit dan tetap dalam keadaan tertutup rapat nih pancinya. Jangan buka-buka ya. Supaya nanti teman-teman sagu mutiaranya ini mengembang. Sambil menunggu sagu mutiaranya kita diamkan 35 menit. Di sini kita siapkan setengah sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tuang sedikit air, sedikit saja, yang penting cukup untuk melarutkan tepung maizenanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tidak ada tepung yang menggumpal. Sekarang kita mau bikin saus santannya. Saya gunakan santan yang siap pakai. Santan karanya kita gunakan yang 65 ml. Santan ini mau kita encerkan dulu nih. Kita tuang air hingga mencapai 500 ml. Nah teman-teman, ini dia santannya 500 ml. Kemudian kita aduk-aduk. Seperti inilah ya teman-teman kalau menggunakan karak. Tapi jika teman-teman menggunakan santan segar saja, santannya 500 ml dari setengah biji kelapa. Kita tuang saja ke dalam panci masak. Nah, 1 lembar daun pandan yang sudah kita simpul juga kita masukkan. Garam setengah sendok teh. Santan kemudian kita masak dengan menggunakan api yang sedang. Saat memasak santannya kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Mengaduk-aduk santannya menggunakan sendok cukup dengan gerakan memutar. Teman-teman, sebelum larutan maizena ini kita masukkan, kita aduk-aduk dulu supaya maizenanya tidak ada yang mengendap. Kemudian langsung kita masukkan saja tepung maizena yang sudah kita larutkan. Sebelumnya maizenanya sudah dikocok dulu ya supaya tercampur rata. Sudah mendidih, kompor kita matikan saja. Oke teman-teman, kumakune masakanku enak. Kembali lagi kita ke sagu mutiara. Tutup pancinya baru saja kita buka setelah 35 menit kemudian. Nah teman-teman, bisa dilihat di sini kalau butiran dari sagu mutiaranya masih terlihat bintik-bintik putihnya, itu tandanya kalau sagu mutiaranya belum matang benar. Nah ini kita aduk-aduk dulu nih teman-teman supaya tidak ada butiran sagu mutiaranya yang menempel. Oke teman-teman, kita masukkan juga 1 lembar daun pandan yang sudah kita simpul.
Dan ini kompor sudah kita nyalakan. Kita lanjut lagi memasak sagu mutiaranya hingga benar-benar matang. Nanti bintik-bintik putihnya ini sampai berubah jadi bening semua, sampai jadi transparan warnanya. Oke, sekarang kita masukkan saja gula pasir 8 sendok makan. Teman-teman boleh nanti sesuaikan seleranya. Jika kemanisannya sampai di mana, teman-teman boleh menambahkan dulu sebagian-sebagian gula pasirnya. Sambil juga dicicip ya, biar teman-teman tahu tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan seberapa. Kita aduk-aduk dulu supaya gulanya ini cepat larut. Kemudian kita masukkan garam setengah sendok teh. Kita aduk kembali. Bubur sagu mutiara ini cocok juga untuk menu berbuka puasa karena rasanya yang manis. Jadi nanti teman-teman praktek langsung deh di rumah untuk menu berbuka puasanya, oke? Teman-teman bisa dilihat di sini perubahannya. Bubur sagu mutiaranya, titik putihnya sudah mulai berkurang dan juga airnya sudah mulai menyusut. Nah, untuk pemasakan yang kedua ini kita masak bubur sagu mutiaranya selama 7 menit lagi ya teman-teman. Dan inilah perubahannya juga, udah mengembang cantik butiran sagu mutiaranya dan masih ada titik putih walaupun tinggal sedikit lagi. Untuk pemasakan yang kedua ini, sagu mutiaranya ini kita masak selama 7 menit. Nah, ini dia perubahannya. Sagu mutiaranya sudah terlihat mengembang dan tinggal sedikit lagi titik putih. Kompor sudah bisa kita matikan. Kita tutup kembali ya pancinya. Jangan dibuka-buka loh. Kita tunggu hingga benar-benar dingin, baru nanti tutup panci kita buka kembali. Tujuannya supaya titik putihnya berubah jadi transparan. Bubur sagu mutiaranya sudah dingin. Ini langsung kita buka tutup pancinya. Langsung kita tuang ke dalam mangkok. Ini nih teman-teman, tampilannya mengembang dengan cantik kan? Oke, ini sudah kita tuang juga saus santan yang kita bikin tadi. Warnanya aja sudah menggoda ya, apalagi nanti kalau kita cicip. Rasanya enak banget. Bubur sagu mutiaranya sudah lengkap dengan saus santannya. Yuk, kita cicip dulu yuk. Kita aduk dulu nih teman-teman, biar tercampur rata santan dengan bubur sagu mutiaranya. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman, butiran sagu mutiaranya ini mengembang dengan cantik dan tidak ada lagi bintik-bintik putih. Cantik ya. Oke teman-teman, kita cicip dulu ya. Yuk, mari. Enak banget. Mutiaranya lembut, manisnya pas,